Dan aku kaget melihat di sekitarku seperti habis pergi entah ke alam mana. Sangat jelas kalau itu mati suri. Entah itu memang waktunya, durasinya panjang ataupun pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan kami dalam Syekh Jati Channel. Pada tema video kami kali ini, kami ingin menjawab dari pertanyaan sahabat Syekh Jati atas nama akun Taris Suta, di mana mimpi ini telah terjadi di tahun 88 silam, yang sampai saat ini belum dapat pencerahan, dan kali ini usia beliau sudah mencapai 50 tahun. Jadi kita bayangkan lamanya seperti apa. Jadi waktu itu beliau mengalami mimpi tersebut masih muda sekali ya. Pada saat mungkin lagi suka-sukanya mencari ilmu mungkin. Iya, kalau dari keterangan tahun ini adalah 2020 dan beliau saat ini umur 50 tahun, berarti kurang lebih mimpi itu terjadi sekitar beliau masih umur 18 tahun, jadi masih remaja sekali. Dan kurang lebihnya untuk mimpinya seperti ini, sesuatu yang telah terjadi nyata dalam sadar saat terlentang di atas tikar, tiba-tiba jempol kaki terasa tertusuk jarum dan terasa ada yang masuk mengalir berjalan hingga lepas dari ubun-ubun. Ya, alhamdulillah. Jadi sesuatu itu sebetulnya yang berjalan adalah sukma kita. Jadi perjalanan kalau kita menjelang ajal itu seperti itu kurang lebihnya rasanya atau perjalanannya, yaitu dari ujung yang paling bawah sampai ujung yang paling atas. Dan itu hampir setiap orang akan merasakan ketika sakaratul maut gitu. Jadi itu sangat jelas ya kalau itu memang itu adalah perjalanan si sukma atau keluarnya sukma dari tubuh ini gitu loh. Oh, dan saat itulah diri ini telah berpindah di alam lain. Sangat bagus sekali, dimana perpindahan itu sebetulnya memang ke alam keabadian atau di alam gaib yang sebenarnya yang seharusnya diperuntukkan untuk nyawa atau sukma itu sendiri untuk bertanggung jawab atas hidup kita, hidup semua manusia. Ya, disitulah akan dikumpulkannya kita ke disitulah letak sesungguhnya alam bariyah itu ada dan bisa kita rasakan, atau orang yang pernah merasakan itu ya sampai di situ itu alam bariyah. Ada pertanyaan, ada semuanya. Kalau ndak belum saatnya ya harus tidak bisa berjalan di situ gitu. Lalu kita lanjut. Lalu di situ terlihat sosok berjubah putih ala Arabian Kelanjutan mimpinya yang turun dari bagus, langit menghampiri diri ini. Sangat bagus sekali, dimana langit itu sendiri itu kan sudah tidak ada di alam gaib itu sendiri gitu loh. Jadi jangan persepsikan seperti langit yang kita lihat. Jangan berbeda sekali karena di situ nggak ada bintang-bintang ataupun apa, nggak ada. Berbeda dengan alam kenyataan karena di alam gaib itu sudah wang-wong lah caranya, orang Jawa itu mengatakan seperti alam itu. suwung Ya, suwung. Itu adalah alam keabadian. Di situ ada sesosok yang berjubah putih ala Arabian itu sesungguhnya adalah Ruhul Qudus atau artinya kalau di dalam pengertian di dalam diri kita sendiri adalah ruh kita sebagai pembantu atau pelaksana dari Allah Ta'ala untuk menyampaikan kepada nyawa ataupun sukma kita ataupun
kalau orangnya mampu lebih peka hati dan pikiran. Jadi kalau tidak mampu ya terbatas di sukma saja. Itu pun tidak semuanya bisa terjadi. Tapi kata sosok itu, diriku tidak boleh lihat dan memegang seperti permintaanku. Katanya belum waktunya. Padahal sisi mata, mungkin sisi mata batin, sebenarnya sudah melihat saat dia turun dari langit. Jadi di situ melihat dan memegang itu bukan seperti yang kita rasakan saat ini, tidak. Tapi melihatnya di situ dia mengalami ketenangan yang luar biasa di situ. Mengalami suatu keabadian yang sangat di situ, hingga beliau yang bermimpi ini sebetulnya tidak ingin kembali lagi gitu loh. Tidak ingin kembali ke sini lagi, tapi ada pelarangan karena belum saatnya. Belum terjadi, belum diperbolehkan oleh Allah Ta'ala untuk berada di keabadian itu sendiri. Kemudian akhirnya beliau berpesan bahwa hidupmu di sini tenang. Jadi Ruhul Qudus itu berpesan kepada si pelaku bahwasanya hidupnya di dunia ini tenang. Artinya tenang itu sesungguhnya kan sangat jelas, yaitu apa? Pada saatnya tidak bisa dipungkiri, dimaju mundurkan, harus kita yakini itu. Tidak perlu kita takut, tidak perlu kita lari ke sana kemari untuk memanjangkan umur dan lain sebagainya. Kalau memang belum saatnya ya harus kembali. Sangat jelas sekali makna firman ayat ini, hingga kita tidak harus ada ketakutan atas apa yang terjadi di dalam kegaiban mimpi Bapak ini. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Kemudian setelah itu dia naik lagi ke langit, dan diriku terasa hidup lagi, dan aku kaget melihat di sekitarku seperti habis pergi entah ke alam mana. Alhamdulillah, itu bisa dikatakan mati suri ya. Mati suri. Mati suri, sangat jelas kalau itu mati suri. Entah itu memang waktunya, durasinya panjang ataupun pendek. Kalau yang panjang kan mungkin sudah ada pelayat. Kalau yang lebih pendek mungkin hanya kita yang tahu atau keluarga kita yang tahu. Tetapi di situ sangat dijelaskan bahwasanya dari Ruhul Qudus itu berpesan dan kembali ke langit. Artinya bukan ke langit yang di atas sana, bukan, tetapi kembali ke alam ruhani itu sendiri, dan pasti akan kesadaran akan tumbuh kembali kepada diri kita, hingga kita pun akan merasa hidup kembali. Walaupun sesungguhnya sangat jelas di ayat tersebut di atas tadi yang telah tertulis dengan jelas sekali. Jadi Allah akan kembalikan siapa yang belum saatnya. Kan ketika orang tidur itu kan ruhnya akan kembali ke Allah, dan ketika belum saatnya meninggal akan kembali ke jasad kita, mungkin dengan kejadian-kejadian ataupun tak kosong tanpa kejadian. Jadi kebanyakan mungkin banyak yang kosong tanpa kejadian, tapi ada yang memiliki kejadian-kejadian, dan disinilah yang disebut mati suri, entah itu panjang ataupun pendek durasinya. Alhamdulillah, terima kasih sekali untuk keterangannya, jawaban dari mimpi yang sangat luar biasa ini. Ternyata dari arti mimpi yang sudah ternyata arti dari mimpi yang sudah diajukan ke pertanyaan kita di sini adalah beliau sudah mengalami mati suri, meskipun itu sebentar atau lama,
itu tidak terjadi masalah. Namun di sini kita yang sudah pernah mengalami mati suri adalah merupakan salah satu hikmah yang tersendiri, yang artinya kita harus mampu lebih memperbaiki diri kita sendiri dari sebelumnya. Karena kita sendiri sudah mengalami mati suri tersebut. Dan ini terjadi secara langsung. Kita bertemu dengan Sang Ruhul Kudus. Dan sejatinya hal ini bisa diulang-ulang jika kita mampu untuk mendalami diri dan mengenal diri. Para sahabat semua, semoga ini bisa dipahami. Dan pada intinya, kita harus selalu berhati-hati dalam mengartikan mimpi. Karena itu adalah sebuah rahasia yang terdalam dari pribadi kita. Mohon tanyakan kepada orang-orang yang betul-betul paham atau mursyid yang betul-betul ma'rifat terhadap alam mimpi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.